Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema energi alam semesta. Kalau saudara lihat di dalam kitab suci atau orang yang tidak paham pasti akan berkata, energi alam semesta, apaan tuh? Ini sih enggak alkitabiah katanya. Oleh karena itu, saya perlu memberikan teks kitab suci bacaan kita dulu ya, saudara-saudara. Karena saya lihat ketika saya menyampaikan satu materi, saya ambil contoh misalkan, satu materi yang temanya itu, masihkah kamu mau pakai microchip? Itu ada yang komen begini, katanya firman Tuhan, kok enggak ada tuh ayat firman Tuhannya? Ini saya kasihan sebetulnya ya. Dia mau komen, nampaknya rohani, tetapi sebetulnya dia enggak paham firman Tuhan. Apakah setiap saya menyampaikan materi itu harus ditulis dari sumbernya mana? Gitu? Enggak perlu kan? Kalau saya berkata, Yesua itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, apakah harus dicantumkan ayatnya? Kan enggak perlu. Tapi kalau orang sudah pahami, oh itu Pak Lukas ngomong itu di ayat ini. Dia ngomong ini, oh ini di ayat ini. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi tidak harus ditulis. Jadi kalau harus ditulis nanti akhirnya konkordansi dah. Saudara baca konkordansi aja, enggak ngerti apa-apa akhirnya. Jadi malam ini saya akan coba untuk memberikan pengajaran tentang apa itu energi alam semesta. Kita baca terlebih dahulu ayatnya ya, di dalam kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian hatimu. Apa sih maksud ayat ini, saudara-saudara? Menumpangkan tangan saja kok enggak boleh ya, jangan terburu-buru. Maksudnya apa itu? Lalu di bagian tengah dikatakan jangan terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Loh apa sangkut pautnya dosa dengan menumpangkan tangan? Tentu kalau kita hanya membaca sekilas seperti itu, kita enggak akan paham, saudara-saudara. Tetapi, sekalipun demikian, banyak orang-orang pada umumnya, baik dunia Kristen, dunia Katolik, bahkan dunia di luar keagamaan itu banyak mempraktekkan masalah menumpangkan tangan. Tetapi sayang sekali orang itu tidak memahami akan aturan sistemiknya Tuhan. Sehingga pokoknya ditulis menumpangkan tangan, ya udah menumpangkan tangan. Padahal kalau kita mau teliti dan kita mau lihat di dalam dunia alam supranatural, di situ ada banyak hal yang sangat penting, saudara-saudara. Dan kalau kita melihat apa yang Paulus katakan, sebetulnya sedang berbicara tentang alam semesta. Tahukah saudara bahwa alam semesta ini itu adalah dunia energi. Sekalipun tidak kelihatan, tetapi ada energi. Saya akan terangkan ini pelan-pelan, saya berharap saudara bisa paham. Energi alam semesta oleh bahasa universal, sekali lagi, oleh bahasa universal, ada yang menyebut energi prana. Pernah dengar, saudara? Energi prana. Ada juga yang berkata energi chi. Ada juga yang berkata energi hi. Ya apapun lah namanya, orang kasih nama sak karep-karepe. Tetapi itu energi alam semesta
yang diciptakan oleh Bapak Yahweh. Dan tahukah saudara, bahwa energi alam semesta ini, namanya saja energi, memiliki kekuatan. Kekuatan untuk mengobati seseorang atau untuk menyembuhkan orang. Kekuatan untuk membentengi diri. Kenapa? Karena energi alam semesta atau orang luar sana menyebutnya energi prana itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, energi ini, saudara, bukan berbicara tentang dunia mistik, tetapi betul-betul energi seperti matahari. Matahari itu juga energi. Nanti kita akan sampai di sana. Ada dua orang ilmuwan, namanya adalah Stephen Wolfram dan Michio Kaku. Dari namanya saja saudara bisa melihat ini orang Jepang. Ini adalah dua orang fisikawan. Jadi orang yang menyelidiki tentang ilmu fisika. Stephen Wolfram itu menyelidiki yang namanya energi prana dan dia menemukan yang disebut dengan teori automata seluler. Sementara Michio Kaku, dia dalam penyelidikannya menemukan satu teori yang diberi nama hyperspace. Dan dua teori ini sebetulnya mengembangkan dari teori-teori sebelumnya yang dibuat oleh Albert Einstein. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dua ilmuwan ini, khususnya Michio Kaku, dia sampai menerbitkan satu buku yang diberi nama Hyperspace. Saudara bisa lihat materinya tentang fisikanya di internet. Tapi tentu saja masih dalam bahasa Inggris. Tetapi saudara, saya tidak akan menceritakan tentang teorinya mereka. Tetapi saya akan menceritakan tentang energi alam semesta itu sendiri dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dua orang ini menemukan bahwa energi alam semesta itu sangat dahsyat sekali. Dia bisa membentengi manusia, dia bisa menyembuhkan manusia saat dia sakit. Tetapi sayang sekali, banyak orang yang tidak paham akan hal ini. Dan perlu saudara ketahui bahwa ada seorang ilmuwan yang bernama Theodor Kaluza. Nah, Theodor Kaluza itu ada di tahun 1921. Dia meneruskan riset Einstein dengan berkata bahwa riak pada dimensi kelima dapat dilihat sebagai cahaya. Selanjutnya, untuk menjawab dimensi yang lebih besar dari 5, maka Michio Kaku menjelaskannya dengan teori yang disebut superstring. Michio Kaku menyimpulkan segala proses yang terjadi sehari-hari, terutama energi prana, dapat dijelaskan. Mengingat superstring memiliki dimensi lebih besar, yaitu 10 dimensi. Namun energi prana tidak terbatas. Cahaya yang tergabung dalam 10 dimensi tersebut. Jadi energi prana itu lebih tinggi dimensinya. Meskipun ilmu fisika terus berkembang
dan belakangan ini beragam konsep baru bermunculan. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa konsep-konsep yang bermunculan itu tidak berhenti sampai pada 10 dimensi yang ditemukan oleh Michio Kaku. Namun dari beberapa uji eksperimen data klinis dan penelitian laborat mengenai energi prana diawasi oleh Healing Consultancy di India, membuktikan bahwa energi prana itu lebih efektif dalam beberapa kasus penyembuhan medis. Ini saya baca dari bahasa bahasa pengetahuan, saudara-saudara. Jadi mungkin saudara dengar apa yang saya baca tadi agak bingung, maksudnya apa? Nah itulah kalau pakai bahasa-bahasa yang medis, bahasa-bahasa pengetahuan, kadangkala kita bingung, maksudnya apa? Makanya lebih baik saya terangkan lebih dengan menggunakan bahasa yang gampang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, penggunaan prana itu sebagai penyembuhan. Jadi kalau saya bicara prana, itu sama dengan energi alam semesta. Sekali lagi, alam semesta ini adalah energi. Jadi kita hidup di dalam dunia energi. Semua benda-benda yang nampaknya mati juga ada energinya. Jadi penggunaan prana sebagai penyembuhan dalam penelitian tersebut memiliki prinsip memulihkan diri sendiri dan mampu meningkatkan daya hidup seperti pada penanganan beberapa kasus. Yang pertama, yaitu ada orang yang indera penciuman dan perasanya itu hilang. Ya, jadi misalnya dia dikasih bangkai tikus gitu ya, dia nggak akan bau, saudara-saudara. Sekalipun baunya busuknya luar biasa, nggak akan terasa bau. Kemudian juga untuk perasa, makan permen yang nggak terasa manis, makan garam ya tidak terasa asin. Nah itu bisa dilakukan penyembuhan melalui energi prana. Kemudian penyembuhan otak dan regenerasi tulang belakang dapat disembuhkan dengan prana tanpa campur tangan medis sekalipun. Ini hasil penyelidikan dari para ilmuwan tadi, Bapak Ibu. Jadi itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Nah, energi prana itu bisa ditransferkan melalui penumpangan tangan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi energi prana itu bisa ditransferkan melalui penumpangan tangan. Nah, sekarang coba saudara perhatikan dari gambar-gambar ini. Kelihatan nggak ya itu dari belakang? Coba saya matikan ya lampunya. Nah, kelihatan nggak? Mulai kelihatan ya, nggak kelihatan sedikit. Mungkin kalau lampu depan sini dimatikan mungkin bisa lebih kelihatan kali. Bisa nggak lampu sini dimatikan? Yang depan. Nah itu lebih kelihatan ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Ini kan praktek dalam ritual dunia Kristen dan Katolik. Betul ya Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya, penumpangan tangan yang paling benar dari semua ini, itu yang mana? Yang mana ini penumpangan yang benar, saudara-saudara? Ini satu, ya kiri atas satu, kanan atas dua, kiri bawah tiga, tengah empat, kanan lima.
Sekarang ini ada 5 gambar, yang benar yang mana? Halo, sekarang saya mau tanya, siapa yang mengatakan nomor 1 yang benar, angkat tangan. Nomor 2 yang benar. Nomor 3 yang benar, ya apa Bu? Kanan atas ya. Sekarang yang ketiga, ayo siapa lagi? Ya Pak Tony. Kanan bawah, ini ya. Mana lagi? Nah sekarang saya tunjukkan teorinya Bapak Ibu. Yang benar yang mana? Telapak tangan kita nih, ya saudara-saudara, tadi sudah sedikit disinggung oleh Rasul Paulus bukan? Telapak tangan kita itu adalah merupakan gerbang energi. Ya. Kenapa Paulus tadi mengatakan jangan gampang kita menumpangkan tangan? Telapak tangan kita itu gerbang energi. Tangan kita ada berapa? Ada berapa? 2. Tahukah saudara bahwa tangan kanan itu adalah untuk transfer, untuk mengirim, itu tangan kanan. Sementara tangan kiri itu disebut tangan negatif. Kenapa disebut negatif? Karena dia sifatnya menarik. Paham enggak Bapak Ibu? Jadi, kalau ada orang sakit, ditumpangi tangan, sementara saudara menumpanginya pakai tangan kiri, itu orang bukannya sembuh malah sakit, saudara-saudara. Karena energi orang itu ditarik oleh saudara, paham enggak? Jadi seharusnya menumpangkan tangannya pakai tangan kanan. Nah, dari semua gambar ini, yang betul yang mana? Enggak ada yang benar, saudara-saudara. Kenapa saya katakan begitu? Sebab tangan kanannya betul. Tetapi tangan kirinya harusnya dia menarik energi alam semesta. Paham enggak? Jadi kalau menumpangkan tangan itu kayak begini Bapak Ibu. Ini tak contoh nih ya. Orangnya sakit gini, terus yang satu begini. Paham enggak? Ini narik nih. Narik alam semesta. Menarik energi prana. Dan energi prana itu adalah ciptaan dari Bapak Yahweh. Ingat itu Bapak Ibu. Ketika dia tumpangkan tangan, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dia tarik ini energinya. Ngerti enggak? Jadi kalau begitu, itu penumpangan tangannya bener kabeh enggak itu? Enggak ada yang bener ini, saudara-saudara. Ya. Enggak ada yang bener penumpangan tangannya ini. Saya melihat satu gambar lagi malah lebih lucu lagi. Ada orang perempuan menumpangkan tangan pakai tangan kiri. Itu salah. Orang tersebut bukan sembuh, malah kesedot energinya. Nah itu sebabnya Rabi Saul tadi mengatakan apa? Nah, saya ulang sekali lagi ya. Rabi Saul mengatakan apa di kitab Timotius tadi? Janganlah engkau buru-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jadi karena menumpangkan tangan itu salah, kalau orang itu berdosa, itu energinya akan transfer kepada kita. Ketarik. Karena pakai tangan kiri. Paham enggak Bapak Ibu? Ya, jadi kita mesti ngerti itu. Dan kalau orangnya sakit, maka orang itu bukan sembuh, tapi malah tambah sakit, energinya kesedot, saudara-saudara. Tangan kanan itu memberi energi pada yang sakit. Nah, bagaimanakah caranya kita mengaktifkan energi prana? Saya mempelajari hal ini, Bapak Ibu. Walaupun ini tidak ada dalam kitab suci. Tetapi di luaran sana, orang sudah paham
Karena itu menyangkut dunia alam supranatural. Kalau tidak ada dalam kitab suci, bukan berarti itu sesat. Apakah tukang pijet itu juga ada di Alkitab? Enggak ada. Tapi kenapa saudara juga ikut pijet? Ayo. Iya kan? Kemudian, apalagi? Dilarang merokok. Apakah ada dalam kitab suci? Enggak ada. Tapi kenapa kok dalam dunia kekristenan merokok itu sesuatu yang tabu? Padahal di kitab suci tidak ada. Jadi apa yang tidak ada dalam kitab suci bukan berarti sesat. Nah, kebanyakan orang tidak belajar menghakimi itu paling gampang. Untuk mengaktifkan energi prana itu ada beberapa hal, saudara-saudara. Yang pertama yaitu dengan menggosokkan tangan secara cepat gini. Itu kan panas ya. Terus sampai betul-betul panas luar biasa. Lah setelah itu, ini tangan ini energinya keluar ini. Energi prana itu akan berada di tengah-tengahnya. Kalau saudara peka, setelah menggosokkan tangan, ini bagi yang peka ya. Nanti saudara bisa latih sendiri. Sudah peka, dengan digosok tangan ini kalau sudah gini kan. Nah ini seperti kayak ada bola, saudara-saudara. Kayak ada bola busa gitu loh. Ya. Nah, enggak usah kita permainkan, selama kita sudah menggosokkan panas, tempelkan saja di bagian yang sakit. Tempelkan gini, pada bagian yang sakit. Sambil saudara berdoa. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus. Jadilah sembuh. Tetapi penumpangan tangan ini menyalurkan energi prana, saudara-saudara. Ingat, energi prana itu ciptaan Tuhan. Dan saya katakan tidak salah menggunakan energi prana, karena Tuhan sudah sediakan. Tempelkan di tangan selama berapa menit? Minimal 10 menit, tempelkan. Terus ditempelkan, sambil saudara membayangkan ada energi kesembuhan mengalir dalam tangan saudara dan masuk kepada orang yang sakit tadi. Paham Bapak Ibu? Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, bagaimana cara mengaktifkan energi prana? Saudara tekan tangan ini terlebih dahulu, ditekan-tekan, yang keras, yang kuat, kiri kanan. Kemudian saudara gini kan, nah ini sudah langsung mentul, saudara, kelihatan kayak ada bolanya. Dan tangan saudara kalau sudah aktif perananya, saudara bisa mendeteksi di mana ada setan. Ya. Loh kenapa saudara ketawa? Kalau bicara setan kenapa mesti ketawa? Ketika kita sudah merasakan seperti ini, saudara tinggal deteksi gini. Nanti akan terasa, gitu. Kalau sudah kita belajar peka. Itu teknik yang kedua. Dan teknik yang ketiga, saudara menggunakan cara digoyang-goyang seperti ini. Dengan cara yang cepat. Nah, dalam getaran berapa kali saja itu sudah kayak ada bola juga. Mentul-mentul, saudara. Itu energinya sudah aktif, energi prana. Dan itu tinggal ditempelkan di bagian yang sakit. Itu adalah cara mengaktifkan energi prana. Nah sekarang kita lanjut yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di gambar ini
Ini ada orang yang menumpangkan tangan, tapi juga salah. Karena kalau dilihat dari polanya, satu ditransferkan, satu ditarik. Sebetulnya bukan begitu caranya. Satunya ditumpangkan, satunya menengadah ke atas. Kenapa kita menengadah ke atas? Karena tangan kiri kita menarik energi prana masuk dalam tubuh kita dan kita yang transferkan. Paham Bapak Ibu? Energi prana itu unik sekali. Uniknya di mana? Uniknya itu ketika kita menumpangkan tangan dan kita berkata, aku menyembuhkan kamu, itu energi terputus. Nggak bisa gerak, saudara-saudara. Kenapa tadi saya katakan, ketika kita menumpangkan tangan, kita harus memanggil nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach sebagai sumber kekuatan dan sumber penyembuh. Paham Bapak Ibu? Jadi ketika kita bicara, Bapa Yahweh, saya berdoa untuk saudara kita yang sakit, jamah dan sembuhkan. Saudara tumpangkan tangan atasnya, dengan saudara memanggil nama Bapa, maka energi itu akan masuk. Karena energi itu ciptaan Bapa. Dia masuk. Dan dia akan transfer melalui tangan kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana seandainya orang yang sakit di bagian alat vital? Apakah kita perlu menjamah orang itu? Buka gitu. Tidak, sudah tidak perlu. Orangnya suruh menumpangkan tangan atas yang sakit. Sementara kita mentransferkan di pundaknya juga bisa. Paham Bapak Ibu? Jadi ketika orang itu yang sakit di bagian alat vital, suruh dia tumpangkan tangan. Tangan kanannya menumpangkan tangan di bagian yang vital, sementara tangan kirinya suruh mengangkat. Dan kita mentransferkan melalui pundaknya atau kepalanya boleh. Paham Bapak Ibu? Saya harus menerangkan seperti ini, karena kalau tidak orang bisa salah sangka. Dan untuk menumpangkan tangan atas yang sakit, itu sangat efektif apabila dia langsung bersentuhan dengan kulit. Tetapi bagaimana apabila seseorang itu berdoa? Maka dia berdoa dengan menengadah tangan seperti ini. Itu baru benar doanya. Seperti yang di sebelah sini, ini benar doanya, saudara-saudara. Dia menengadah. Sementara dalam dunia Kristen pada umumnya, mengatupkan tangan. Dan itu tidak pernah ada dalam kitab suci kita. Ayo coba cari. Kalau ada satu ayat, tak bayar 1 juta. Kalau ada. Hebat kan? 1 ayat 1 juta. Sudah ketemu 2 ayat 2 juta loh. Ada enggak? Lah kalau enggak ada, toh berdoa tangannya dikatupkan, ini sing ngajari sopo? Ya toh? Yang ngajari itu siapa? Kenapa ketika saya ngomong seperti ini malah dianggap sesat? Justru yang tidak ada malah dibenerke, karena terus digembar-gemborkan. Ayo kita berdoa, bahkan anak sekolah minggu saja ngajarinya salah. Ya anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa tirukan tante ya. Awas loh, tidak boleh ada yang matanya terbuka. Ingat, Tuhan itu melihat. Kalau sampai anak-anak berani buka mata, nanti dicolok sama Tuhan matanya. Loh ada yang seperti itu loh, saudara-saudara.
Mungkin saudara tertawa, tapi saya pernah dengar ada guru sekolah minggu yang ngajari seperti itu. Tapi bukan di Kehilat kita. Itu dulu pada waktu saya masih remaja. Saya bilang kayaknya kok unik deh doa ini. Sepertinya kok salah ya doanya. Saya juga mengingat doa yang salah lagi. Seorang pemimpin pujian berdiri di belakang mimbar lalu berkata, mari saudara kita berdoa untuk ibadah pada sore ini. Lalu dia berdoanya begini, Tuhan kami minta urapi kebaktian sore ini. Baik puji-pujian dan terlebih-lebih firman-Mu. Itu salah doa yang begitu, saudara-saudara. Emangnya yang diurapi itu hanya firman Tuhan saja? Tidak, firman Tuhan malah mengatakan Bapa Yahweh itu bertahta di atas pujian. Ini kan salah, tapi kenapa kok tidak ada yang berani kritik? Apa mungkin mereka tidak tahu atau sudah biasa? Kemarin bahkan ada orang yang tanya sama saya, Pak Lukas saya mau tanya, apa betul orang yang sudah mati itu bisa berdoa untuk kita yang ada di dunia ini? Saya bilang mana ayatnya? Orang yang sudah mati ya sudah urusannya sama Bapak Yahweh. Ngapain urusan sama dunia ini? Iya toh? Sudah putus hubungan. Perjalanan rohnya itu sudah miliaran kilometer, saudara-saudara. Sudah nggak bisa dilihat lagi. Kok dibilang masih berdoa untuk kita? Itu kan ngawur namanya, saudara-saudara. Nah ini, jadi kalau saya menerangkan hal yang benar, karena tidak biasa dalam dunia kekristenan, dianggap sesat. Pokoknya yang penting wis umum-umum wae katanya. Lah saya tidak mau. Kebetulan saya beberapa hari ini saya mendapatkan support dari banyak orang yang berkata maju terus Pak Lukas. Bapak menyampaikan materi beda dengan yang lain. Saya agak sukacita juga saudara-saudara. Saya bersukacita kenapa? Karena berarti ada orang yang suka juga. Karena saya menyingkap dunia alam supranatural. Nah kembali lagi tentang masalah penumpangan tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Apa sih bedanya? Mungkin saudara akan berkata begini, apa sih susahnya mau kanan kiri kayak sama saja, itu kan dalam tubuh kita. Ya karena kita tidak tahu. Tapi coba saudara lihat di dalam kitab Bereshit 48 ayat 13 sampai 18. Di situ diceritakan Yakub memberkati cucu-cucunya. Nah di situ saudara-saudara, Yakub itu memberkati Manasye sama Efraim. Ya. Nah ternyata Yakub dalam berdoa itu ditumpangkan tangannya nyilang begini. Yosef itu protes loh, saudara-saudara. Ayo coba kita baca ayatnya. Saya bacakan ayatnya ya. Dalam Bereshit 48 ayat 13 sampai 18. Dan Yosef membawa keduanya. Efraim di tangan kanannya, pada sebelah kiri Israel itu Yakub ya. Dan Manasye di tangan kirinya, pada sebelah kanan Israel. Dan dia mendekatkannya kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan menumpangkan ke atas kepala Efraim. Meskipun dia lebih muda. Dan dengan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Dia telah menyilangkan tangannya karena Manasye yang sulung. Dan dia memberkati Yosef dan berkata, Elohim yang di hadapannya leluhurku Abraham, Yitzhak menjalani kehidupan, Elohim yang memelihara aku selama hidupku sampai hari ini.
malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Biarlah dia memberkati anak-anak muda ini. Dan biarlah namaku dan nama leluhurku Abraham dan Yitzhak disebut di antara mereka. Dan biarlah mereka bertambah-tambah sebagai kumpulan orang banyak di tengah-tengah negeri ini. Ketika Yosef melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, dan hal itu tidak baik di matanya, maka dia menggenggam tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Dan Yosef berkata kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, karena inilah yang sulung, tumpangkanlah tangan kananmu di atas kepalanya." Nah, ini saudara-saudara. Makanya kalau ada yang saudara berkata, teknik apa ini? Nah, buktinya di kitab suci ada. Jadi kalau saudara masih berpikir bahwa apa yang saya sampaikan dari tadi enggak berkenan, lebih baik ditutup saja. Ya. Tapi jika saudara bertanya, caranya bagaimana ya? Nah, itu silahkan dilanjut. Sistemiknya Tuhan itu bekerja secara otomatis. Terlepas dari dilakukan orang baik atau buruk. Sekali lagi, sistemiknya Bapa Yahweh itu bekerja secara otomatis. Gini loh, jangan saudara berpikiran begini. Kalau orang kawin laki-laki sama perempuan dan hamil, itu Tuhan merajut satu-satu. Termasuk kalau ada pemerkosa yang memperkosa orang sampai hamil, berarti Tuhan ikut merajut. Bukan itu, saudara-saudara. Ketika seseorang diperkosa dan hamil, apakah Tuhan satu persatu bikin janin mereka? Berapa miliar orang di atas muka bumi ini yang hamil. Jadi kerjaannya Tuhan menggawe anak, saudara-saudara. Bukan begitu, saudara-saudara. Itu bekerja secara sistemik. Jadi itu tercipta secara sistemik. Kecuali, sekali lagi, kecuali kehamilan itu direncanakan dengan doa, disitulah Tuhan ikut ambil bagian. Ayatnya mana? Di dalam kitab Tehillim pasal 139 ayat 16. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak, dan pada kitabmu akan dituliskan seluruh hari-hari mereka dibentuk, meski belum ada satupun di antara mereka. Jadi Tuhan itu merajut orang-orang yang direncanakan di dalam doa. Namun demikian, perhatikan baik-baik saudara-saudara, jangan salah. Namun demikian, sekalipun akibat dari pemerkosaan, tetapi Tuhan bersedia untuk memberikan kehidupan orang atau bayi yang dilahirkan dari hasil pemerkosaan menjadi orang yang sukses. Sampai di sini paham nggak bahasa saya ini, saudara-saudara? Saya ulang sekali lagi. Sekalipun ada orang yang diperkosa sampai hamil dan melahirkan bayi, tetapi Tuhan punya rencana pada bayi yang sudah dilahirkannya itu untuk membuat bayi itu kelak menjadi orang yang sukses. Ya, Bapak Ibu, saya berharap saudara bisa paham kata-kata ini. Saya ulang sekali lagi. Tuhan memang tidak merencanakan adanya orang diperkosa
lalu melahirkan anak. Itu bukan rencana Tuhan. Seperti saya ambil contoh waktu David bersama dengan Batsheba. Iya kan? Dia melahirkan. Tapi apakah itu direncana? Tidak. Tentu akhirnya anaknya juga mati. Tetapi kalau toh anak itu hidup, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada anak yang dilahirkan itu untuk hidup sukses. 3 kali loh saya sudah ngomong ya. Saya berharap saudara bisa paham di sini. Nah, sekarang kita lanjut saudara-saudara. Di dalam kitab Tehillim 139 ayat yang ke-13, ayat yang ke-13 dikatakan, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Nah, ini adalah kelahiran yang betul-betul direncana. Jadi jika kita jumpa ayat itu harus dilihat arah pembicaraannya kemana. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus menggerak-gerakkan tangan? Bukankah di kitab suci itu tidak ada? Bagaimana juga dengan merokok? Tadi saya sudah terangkan di depan saudara-saudara, bahwa merokok juga tidak ada dalam kitab suci. Orang pijetan juga enggak ada, cari itu orang pijetan, enggak ada saudara-saudara. Jadi saya katakan terlalu banyak rahasia alam semesta yang belum tersingkap, yang tidak ditulis dalam kitab suci kita. Jadi, kalau saudara yang protes tetapi masih kepo, coba terangkan sesatnya itu ada di mana. Biasanya orang kalau ngomong sesat, dia tidak bisa menerangkan. Harusnya kan diterangkan panjang lebar ya. Enggak. Mereka cuma, ini enggak ada dalam kitab suci kita. Ya sudah, lebih baik tutup saja. Saya tak ngomong sama yang mau belajar. Energi prana ini, saudara-saudara, akan aktif dan bermanfaat untuk mendeteksi adanya setan. Bahkan mengirimkan energi kasih, melindungi diri dari yang jahat. Sekarang coba saudara lihat, kita lanjut yang berikutnya. Materi penumpangan tangan, itu sebetulnya pernah saya sampaikan di bulan Desember tanggal 6 tahun 2019. Saya pernah menyampaikannya. Judulnya adalah penumpangan tangan ini di hari Sabat. Ya. Nah, saya akan berikan sedikit kesaksian Bapak Ibu. Pada waktu saya ke Israel 2 kali dari kemarin, saya mengalami semacam radang sendi yang sangat parah. Pada saat saya mau makan, itu tangan kiri saya, itu untuk ngangkat 1 sendok itu tidak bisa, saudara-saudara. Bayangkan seperti apa parahnya. Sendok 1 itu loh, angkat gini. Sakitnya minta ampun. Nah, saya tahu bahwa kondisi seperti ini tidak ada tempat yang bisa saya mintain obat. Enggak ada. Dan saya paham akan energi prana ini. Maka saya praktekkan, saudara-saudara. Saya di kamar, saya praktekkan, ya. Kemudian saya tumpang tangan. Sambil saya ngomong begini, dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, aku perintahkan tangan sehat kembali. Ayo, tanganku, kita ada di Israel ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kamu harus sembuh saat ini juga. Ayo sembuh, sembuh. Dalam nama Bapa Yahweh sembuh. Terus saya usap-usap terus. Seluruh organ-organ, otot-otot,
aliran darah mengalir dengan sempurna. Ayo, boleh seperti sedia kala. Boleh seperti sedia kala. Dan ternyata besoknya sembuh, saudara-saudara. Enggak main-main, itu sembuhnya itu total, saudara-saudara. Apakah itu satu kebetulan? Saya yakin tidak. Itu energi penyembuh, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Kita pun bisa melakukan hal ini di alam supranatural. Nah, ini saya perlu kasih tahu kepada saudara sekalian. Saat saudara akan berada atau melewati jalan yang berbahaya, saudara perlu juga membentengi diri dengan menggunakan energi prana. Saudara misalnya mau jalan ke sana itu daerah maling, daerah orang-orang yang enggak enak. Saudara harus lewati situ. Atau saudara melewati kuburan. Mau coba boleh malam ini, saudara-saudara. Ini mumpung malam, saudara pergi ke Giri Loyo. Ya. Saudara pergi ke sana, sebelumnya saudara di rumah, berdiri tenang, terus tarik nafas yang panjang, masukkan energi prana di dalam diri saudara. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Saudara bisa menggoyang-goyangkan tangan, atau saudara bisa menekan pakai pola tadi. Kemudian saudara pejamkan mata dan bayangkan bahwa saudara itu diselubungi. Saudara bisa bayangkan dan katakan, dalam nama Bapa Yahweh, saya selubungi diri saya dengan energi daripadamu. Saudara bayangkan seolah-olah saudara sedang diselubungi seperti ini. Saudara lihat nggak? Ini ada sepeda motor tapi ditutup plastik kabeh, saudara. Ini rapet ini. Ini juga payung tapi ada plastiknya sampai ke bawah. Saudara naik mobil juga begitu. Berada di tempat bahaya. Saudara berkata, Bapa Yahweh lindungi saya. Saya tutup diri saya dengan kekuatan Tuhan. Saudara bayangkan mobil saudara dilapisi oleh lapisan yang tidak bisa tembus, saudara. Mungkin hal ini sedikit saya bersaksi. Orangnya jemaat kita dulunya mantan orang yang paranormal. Namanya Pak Gunawan. Pak Gunawan itu nyerang saya di tengah malam, sehingga waktu pagi, ya karena saya nginjili dia nyerang saya menggunakan ilmunya. Saya nggak perlu sebut ilmunya dari mana, nanti malah ada yang tersinggung, jadi nggak perlu saya sebut. Dan pada waktu malam hari dia mendatangi saya, dia melihat saya itu seperti ada selaput kaca yang mengelilingi saya. Dia coba untuk melakukan serangan mental, balik, tidak bisa. Sehingga waktu paginya, dia menemui saya dan berkata, Papi punya ilmu apa? Katanya. Loh, saya tidak punya ilmu apa, maksudmu piye? Dia bilang, saya tadi malam mendatangi Papi. Dan saya menemukan Papi itu tertutup oleh selaput kaca. Lah di situ penginjilannya lebih saya tekankan lagi. Saya bilang iman saya, iman kita itu adalah mbahnya magic tingkat tinggi. Ya. Jadi jangan main-main dengan nama Tuhan kita. Walaupun pada saat itu saya belum memanggil nama Bapa Yahweh karena saya belum tahu. Apalagi sekarang, saudara. Wah, itu super dahsyat itu kekuatannya. Jadi saya katakan, selama engkau percaya Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, engkau selalu ada dalam perlindungan. Amin. Saudara percaya gak?
Percaya, haleluya. Boleh beri tepuk tangan. Kayaknya tepuk tangannya pelan-pelan banget gitu ya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Saudara yakin? Benar nih? Mau coba? Nah, boleh ke Giriloyo, saudara. Loh, saya ngomong begini karena saya pernah ke sana loh. Saudara lihat itu video saya. Sudah lihat semua belum? Ya. Saya nantangin setan. Setan genderuwo, kuntilanak, kuntil bapak, kuntil embah, ayo keluar semua. Nggak ada tuh satupun yang keluar. Padahal orang bilang katanya di situ daerah genderuwo. Tak datengin, saudara-saudara. Katanya di situ ada orang tanpa kepala. Tak datengin. Satu pegang kamera, satu pegang lampu. Saya keluyuran tengah malam. Nggak ada tuh setan yang mau ketemuan sama saya. Ya. Akhirnya sampai saya bosen, udahlah pulang aja. Jangan seperti anak kecil. Saya jadi cerita, kemarin itu kan saya nganterin cucu saya, Afram sama Kenan, pulang ke Cawang, naik sepeda, Vinli ya, sepeda yang ada tempat duduknya belakang. Saya sengaja bilang begini, ayo kita berani nggak ngelawan setan? Afram sama Kenan mau, berani. Wah, sudah berapi-api. Begitu sudah dekat, saya bilang gini, nah ini kesempatan membuktikan kata-kata. Grandpa akan masuk ke kuburan. Wah, langsung saya dipeluk kencengnya luar biasa. Ya. Kenan yang di depan ribut saja, tidak mau. Loh, katanya berani, jangan bicara dong. Lihat nih Grandpa, kalau bilang berani, buktikan ya, nggak usah pada takut. Ya, jangan lari, tak puter ke saudara. Ternyata Giriloyonya ditutup. Pakai palang. Tapi saya nggak kehilangan akal, saya terus sampai ke rumahnya Michael. Nah di situ kan tidak ada palangnya toh. Begitu saya mohon, tangan saya dipegang, setirnya diluruskan. Ketakutan, saudara. Ya sudah, ya, makanya jangan sok ngomong gede, tidak boleh. Kalau ngomong gede itu buktikan kata-katanya. Ayo kalau gitu hebat mana sama Grandpa? Ya Grandpa hebat, luar biasa. Ya, berarti kalah toh sama Grandpa, kalah. Ya sudah. Itu. Nah jangan seperti itu, saudara. Ngomongnya gede tidak bisa dibuktikan. Saya ngomong gini sudah tak buktikan loh ya. Saya ke Giriloyo jam berapa itu? 1:30 sampai 1:30. Dan tidak ada setan yang mau nemui saya. Kalau ada saya pengen tak shooting mukanya setan itu. Ya kita lanjut Bapak Ibu. Nah yang terakhir ini. Matahari itu juga energi secara umum. Lah kalau energi yang ada tidak dipergunakan seefektif mungkin, energi paling bisa dibuat apa? Jemur pakaian, ya toh? Kemudian angin juga bisa dipergunakan untuk apa? Kalau orang kepanasan biar ISIS keluar, wah sejuk. Tapi sebetulnya angin dan cahaya matahari itu bisa dimanfaatkan kalau ngerti caranya. Angin dan matahari itu energi seperti energi prana. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi jangan orang buru-buru ngomong sesat. Belajar dulu. Ya. Jadi kalau kita mau menggunakan sedikit latihan, maka kita bisa menggunakan energi prana yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Jangan dipelintir lagi. Kalau begitu berarti Pak Lukas tidak percaya kepada Bapak Yahweh dan Yesus. Oh, super percaya. Sangat percaya. Justru kalau kita menggunakan tenaga prana, kita harus panggil si pemilik dan si pencipta energi prana itu sendiri.
Paham Bapak Ibu? Karena kalau enggak ya cuman untuk jemur ini, jemur pakaian. Ada BH, ada celana dalam, ada celana kolor, ada kaos, ya toh? Tapi coba kalau kita mau mempergunakan sedikit kangelan, dibikin apa? Solar cell menjadi energi listrik. Bisa untuk nonton TV, bisa untuk lampu, penerangan, bisa untuk kerja, jalanin bor. Begitu juga angin. Angin ini juga bisa diubah menjadi energi listrik. Jadi antara angin, matahari, dan tenaga prana itu diciptakan Tuhan untuk seluruh manusia, tinggal diolah, maka hasilnya bisa bermanfaat untuk kita. Jadi kalau saudara saat ini sakit, menghadapi tantangan, menghadapi rasa takut, atau apa saja, pergunakan itu. Saya sudah mengajarkan hal ini kepada saudara, tinggal saudara lakukan, dan saudara akan terima manfaatnya dari apa yang Bapak Yahweh sudah ciptakan. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Pengetahuan kami menjadi semakin bertambah, sehingga iman kami pun menjadi semakin kuat. Kami bersyukur Engkau menciptakan matahari, Engkau menciptakan angin, dan Engkau menciptakan energi prana, semua untuk kebaikan manusia. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Haleluya. Ada pengumuman? Ya, kita lihat pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah ibadah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 6 sore. Dan dalam rangka memperingati Tisha B'Av, jemaat diimbau untuk berpuasa selama 25 jam mulai tanggal 29 Juli 2020 pukul 6 sore hingga 30 Juli 2020 pukul 7 malam. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor, dan live streaming, bisa menghubungi Saudara Dio atau Cevi dengan nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka semua sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka Yesa Yahweh
Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata pa'ir ufaruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih, kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyar teka diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy, kau faruk ata berseteha, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu.